Oh. Oh. Halo, selamat pagi temanku semuanya. Kembali lagi dengan aku Subhan dan kali ini aku bersama Caki. Nah, aku ingin menunjukkan semua ini hasil penyemaianku. Ini adalah pohon pepaya. Pohon pepaya ini nantinya akan kita jadikan eksperimen untuk kita tanam di sana, di belakangku. Nanti kita lepaskan beberapa monyet agar kalian tahu bagaimana respon para monyet dan bagaimana kelakuan para monyet ya menghancurkan beberapa tanaman yang biasa ditanam petani. Hey, hello, 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 hey. Nah, bukan hanya itu ya. Apa fungsinya hal seperti itu? Jadi, aku akan mengajak kalian melihat, hey sayang, melihat bagaimana aku sebagai petani ya, melihat tanamanku nantinya menjadi seperti apa ya ketika para monyet itu datang ke lahan pertanianku. Sebenarnya ini ingin memperlihatkan kepada kalian apa alasannya para monyet, khususnya kalian ya yang belum mengetahui bahwa monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi disebut hama. Nah, jadi agar kalian tahu, saat Pak petani ya bertemu dengan monyet pasti memiliki rasa kesal. Nah, di sini poinnya adalah ketika kalian sudah mengetahui permasalahannya seperti itu. Nah, aku ingin mengajak kalian bersama. Nah, bersama kita berpikir ketika sudah mengetahui permasalahannya seperti apa, karakteristik monyet seperti apa, bagaimana cara mereka menghancurkan tanaman, aku ingin mengajak kalian semua, bagaimana sesuatu hal ini ya kita selesaikan tanpa membawa kerugian di kedua belah pihak. Tidak merugikan si monyet yang memang dasarnya monyet itu harus dapat makan, dan tidak merugikan si petani yang pada dasarnya mereka bertahan hidup dengan cara bertani. Jadi seperti itu. Nah, sebagian tanah luas ini kalian bisa lihat, nanti kita akan simulasikan sebagai sebelah sana lahan pertanian pepaya. Nanti kita bersihkan secara perlahan karena aku masih bekerja. Dan sebagian yang di sana kita tanamkan beberapa pohon yang memang berfungsi untuk makanan alami para monyet. Ya. Atau sebaliknya di sini menjadi tempat makanan alami para monyet, di sebelah sana kebun pepaya. Ya. Nah, itu adalah simulasi atau gambaran. Nantinya bisa kalian lihat secara langsung. Oke, sebelum kita berkata lebih banyak, aku juga menunjukkan kepada kalian nih. Nah, ini yang waktu itu ya, kompos yang sudah aku pendam, aku campurkan tanah, limbah organik dan sekam padi atau kulit dari padi ya, kulit beras untuk media tanam. Jadinya seperti itu. Itu bagus sekali untuk media tanam untuk menanam beberapa pohonan maupun sayur, buah-buahan atau pepohonan yang memang pohon itu besar. Ayo kita berikan susu dulu kepada bayi monyet ini. Video ini dibuat jam 6 pagi ya sayang. Kalian bisa lihat di saat jam 6 pagi Casper minum susu sangat lahap ya. Aku membuat video pagi-pagi sekali karena memang aku ingin berangkat bekerja. Jadi aku berikan susu terlebih dahulu. Jadi sebelum Robin dan Casper kita keluarkan, terlebih dahulu Caki kita berikan susu. Karena mereka jika dikeluarkan secara bersamaan akan bertengkar, merebutkan botol susu yang sudah diberikan. Hei. Hei.
Lihat perutnya ya, sudah membesar. Perutnya sudah besar ya. Apa sayang? Eh, hmm. Wih, dia mengeluarkan gas dalam perutnya. Hmm. Hei, apa? Apa Caki? Apa Caki? Nah, ini sudah ada Robin ya. Sudah ada Robin dan di bawah ada Casper ya. Robin sebenarnya seharusnya sudah tidak minum susu ya. Tapi memang karena Robin ini pertumbuhannya berbeda dengan yang lainnya ya. Robin lebih kecil dari beberapa monyet pada umumnya. Jadi kita berikan susu kembali agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Nah, Casper, lihat tubuh Casper itu besar, tinggi ya. Sayang. Nah, tapi Robin yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Casper, tubuhnya lebih kecil daripada Casper. Nah memang monyet pun sama seperti manusia ya, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Postur tubuhnya sama dengan manusia ya. Apalagi jika kita perhatikan monyet di zaman-zaman sekarang ya, monyet-monyet yang baru-baru kita lihat ini ya, generasi mudanya, semakin tahun semakin mengecil tubuhnya. Karena apa? Di usia muda mereka sudah memiliki keturunan. Di usia muda para monyet itu sudah memiliki anak. Itu juga yang menyebabkan faktor genetiknya semakin mengecil mungkin ya. Mungkin koreksi jika aku salah karena bukan di bidangku membahas soal genetik. Jika aku perhatikan monyet semakin tahun semakin mengecil postur tubuhnya. Banyak sekali monyet-monyet kecil sudah menggendong anaknya. Oh. Oh, iya. Sini. Sudah. Nah. Hai. Hey, Caki. Hey. Nah, untuk kalian yang bertanya, bagaimana nasib para monyet ke depannya nanti ya? Aku memiliki mimpi yang terlalu besar sepertinya ya. Mimpinya terlalu tinggi, mimpinya mungkin bisa dikatakan itu mustahil bagi sebagian orang. Dan silakan untuk kalian yang biasa mengejekku, berkomentarlah di bawah. Mimpiku adalah para monyet ini aku lepaskan di hutan yang aku telah beli tanahnya. Jadi aku bercita-cita atau bermimpi ingin membeli hutan 10 hektar ya, untuk dijadikan tempat mereka bermain, tempat mereka berlangsung hidup. Di mana di situ kita juga akan secara langsung melihat perkembangan mereka ya di alam, dan peran mereka langsung mereka di alam. Jadi bukan melepaskan ke hutan bebas, bukan ya, bukan. Jadi aku membeli hutan kecil, membeli tanah kosong yang luas, dan aku tanami beberapa pohon-pohon raksasa
ya, pohon-pohon yang memang itu berfungsi untuk makanan burung, makanan mamalia, makanan primata, dan makanan yang mensuplai hewan-hewan yang ada di dalamnya, ya. Bukan hanya mensuplai makanan, tapi menjaga tanah dan menjaga udara. Itu mimpiku ya, itu mimpiku. Untuk sementara ini apa yang aku lakukan? Aku hanya bisa berbuat semampuku seperti merapikan kandang ini. Ini kandang ini aku rapihkan kembali. Ini adalah khusus monyet ekor panjang mungkin nantinya. Nah, setelah aku memiliki uang kembali, aku baru membuat khusus monyet ekor babi. Sementara waktu mungkin hanya seperti itu saja sambil merapihkan tanah ini. Jadi sesekali para monyet itu bermain di sana. Bermain di sana di pohon-pohon besar ya, bebas. Nanti ketika sore menjelang malam mereka masuk ke tempat ini ya. Mereka masuk ke tempat ini, bagaimana caranya pun nantinya mereka akan memahami bahwa tempat ini adalah rumah untuk mereka berlindung setiap malam. Tapi ketika pagi, siang sampai sore mereka bebas bermain. Dan aku juga akan memperlihatkan kepada kalian ketika satu tempat memiliki suplai makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Apakah mereka akan mengganggu pemukiman manusia yang ada di sana, atau mereka tetap di garis teritorial mereka, berinteraksi satu sama lain dan tempat di mana mereka mendapatkan makanan. Oke, mungkin cukup sekian video yang aku berikan hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang aku katakan setiap harinya. Jangan lupa kalian menekan tombol subscribe, share, like, and comment apabila menurut kalian videoku bermanfaat. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.